Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa masjidku? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat dan hidayahnya kepada kita semua ya. Bertemu lagi di program Masjidku, sebuah program yang memberikan informasi terkait masjid-masjid bersejarah di Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai masjid yang berada di kota Surakarta pemirsa. Kota Surakarta sendiri ternyata masih menyimpan banyak masjid yang dapat ditelusuri. Salah satunya, kita akan mengunjungi masjid yang berkaitan dengan perkembangan kampung Arab di Surakarta. Masjid tersebut adalah Masjid Jami Assegaf, Surakarta. Masjid ini terletak di Kampung Wiropaten, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Untuk mengetahui tentang Masjid Jami Assegaf ini, mari kita masuk ke dalam masjidnya. Nah pemirsa, adapun informasi lebih lengkap terkait sejarah Masjid Jami Assegaf dan perkembangannya, kita simak keterangan dari Habib Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar Assegaf selaku imam masjid dan cucu dari pendiri Masjid Jami Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV MTA yang saya hormati dan berbahagia, perkenankan saya Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar Assegaf. Saya adalah salah satu imam di Masjid Jami Assegaf ini dan didampingi oleh imam-imam yang lain, yaitu Ustadz Abu Bakar Adeni dan Ustadz Ja'far Assegaf. Berdirinya Masjid Assegaf ini bermula dari saya punya kakek Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Beliau bermukim di Gresik dan beliau itu di dalam dakwahnya keliling ya, ke Pasuruan, Bangil, Malang, juga Solo, juga Semarang. Dan waktu itu beliau waktu berdakwah di Solo bertempat di tempatnya Habib Salim Assegaf, Habib Salim Basri di Jalan Mertodranan. Dan situ kalau beliau datang, maka berkumpullah para jamaah untuk mengikuti pengajiannya itu. Istilahnya di sini namanya roha.
Praha duduk bersama, terus kemudian membahas kajian-kajian. Kemudian beliau di dalam perjalanannya, beliau itu ingin mendirikan masjid. Sebelumnya itu kebetulan ada dari keluarga keraton yang sakit, entah bagaimana belum sembuh. Dari keluarga keraton ini, dari kerabat keraton ini mungkin mendapat informasi dari siapa kalau ada seorang ulama yang datang dari Gresik. Kemudian beliau didatangi oleh kerabat keraton tersebut. Kemudian kerabat keraton itu datang ke Habib Abu Bakar, memberitahu bahwa kerabat beliau ada yang sakit, mohon didoakan saja. Ya, dengan izin Allah, kemudian Habib Bakar itu mendoakan. Kemudian kerabat keraton itu pulang, tidak berapa lama dapat kabar kok sembuh. Ya ini biiznillah ya. Setelah itu Habib Bakar kan memang ada rencana kepingin mempunyai masjid. Entah siapa waktu itu yang menghubungkan. Terus dari kerabat keraton ini kok ada yang memberitahu bahwa keraton ingin memberi sebidang tanah. Dan dulu itu kalau tanah itu dikontrakkan. Nah ini kalau untuk masjid maka dipersilakan Habib Bakar untuk menggunakan karena untuk kemaslahatan umat. Kemudian alhamdulillah Habib Bakar juga merespon, dan waktu itu kan masih pemerintahan Belanda, dan di antara gubernur Belanda itu juga datang ke tempat Habib Bakar untuk mengecek lokasi yang dimaksud. Kemudian dapat restu dari gubernur Belanda, alhamdulillah dikabulkanlah permintaan tersebut tanpa membayar kontrak. Dulu kan sewa istilahnya. 1926. Ini suratnya nih apa? Dari keratonnya ini waktu itu. Ini ada surat ini. Kemudian pembangunannya ya persisnya saya tidak tahu, tapi yang jelas pembangunannya setelah penerimaan tanah tersebut. Dia merupakan seorang ulama yang disegani, dan beliau di rumahnya itu membuka suatu majelis untuk pengajian yang didatangi oleh para jamaah ya. Di antaranya kalau di Jawa Timur itu karena Gresik dekat dengan Surabaya, dekat dengan Bangil, Pasuruan, jadi kebanyakan yang datang dari luar kota itu, di samping dari jamaah Gresik sendiri. Pertama dulu
Yang saya tahu imamnya itu pertama adalah Habib Bakar ya. Nah, jadi kalau datang ke Solo, Habib Bakar menjadi imam. Tapi kalau Habib Bakar pas pulang ke Gresik, beliau diwakili oleh imamnya waktu itu ada Habib Ibrahim bin Akil. Terus ada lagi Habib Ali. Kemudian setelah itu ada Habib Abdul Bari. Terus generasi-generasi berikutnya sampai Habib Abdul Qadir ini. Sebelumnya Habib Abdul Qadir ini ayah saya, Habib Syekh bin Abu Bakar Shihab. Kemudian ayah saya waktu pindah ke Gresik, terus dilanjutkan sama Habib Abdul Qadir ini. Imam yang waktu itu Habib Abdul Qadir juga dia punya inisiatif untuk dibuat Jumatan. Nah, waktu itu Jumatan, sholat Jumat itu daerah dari Pasar Kliwon ini semuanya ke Masjid Jami Alun-Alun ya, Alun-Alun Utara. Nah, dengan berkembangnya jamaah maka berinisiatif untuk dibuat Jumatan di masjid sini. Nah, karena dengan bertambahnya jamaah kemudian ada perluasan bangunan ini. Dulu bangunan induk itu cuma ini aja, sama kanan kiri ini. Dengan depan ini halaman. Terus tempat wudhu sebelah sana waktu itu masih bentuk kolam besar tempat wudhunya ya. Itu dibangun waktu tahun 75. Kemudian tahun 2012 perluasan lagi dengan menambah lokasi untuk putri tahun 2012. Masjid Jami Assegaf berdiri di kawasan Kampung Arab Surakarta. Wilayah tersebut mencakup Kelurahan Pasar Kliwon, Semanggi, dan Kedung Lumbu. Keberadaan kampung Arab yang dihuni oleh orang-orang Timur Tengah dan keturunannya memiliki kedekatan dengan Raja Surakarta pada masa itu. Hal ini dibuktikan dengan tata letaknya yang berdekatan dengan Istana Raja. Salah satu bangunan khas yang masih dilestarikan keberadaannya adalah menara masjid ini, pemirsa. Menara seperti ini merupakan bagian dari bangunan khas masjid di Kampung Arab.
Sayangnya, Masjid Jami Assegaf mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi tersebut tidak mengubah bangunan utama masjid, melainkan hanya penambahan di bagian serambi dan sekitarnya. Ini dalam saja, dalam sama kanan kiri ini. Ini masih asli semua ya, asli semua ya. Menara juga asli ya, menara asli. Kegiatan rutin ya, satu sholat jamaah sudah pasti ya. Kemudian ada kajian-kajian. Kajian ini setiap hari ada. Kalau pagi itu ada halakoh dari mulai hari Senin sampai Jumat, sampai Kamis, hari Jumat libur, terus kemudian hari Sabtu. Terus kalau malamnya tiap maghrib itu sampai Isya. Itu kita mengadakan kajian-kajian juga halakoh. Malam Jumat libur ya, Sabtu lanjut. Nah, kegiatan yang lainnya di bulan suci Ramadan. Bulan puasa itu kita mengadakan puasa buka bersama. Sebelum buka bersama itu kita adakan kajian dengan nama Roha ya. Dengan nama Raha, kemudian dilanjutkan dengan kultum, pengajian sebelum azan, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Terus setelah Isya kita adakan sholat tarawih itu jam 8 malam. Setelah sholat tarawih dilanjutkan dengan kajian malam jam 10. Dan dilanjutkan dengan sholat lail jam 2 malam. Kegiatan untuk bulan Ramadan. Alhamdulillah dengan adanya media TV, kita di samping berdakwah melalui secara langsung juga bisa melalui online ya, melalui TV itu, dan juga melalui YouTube, dan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat. Dan penunjang-penunjang lainnya alhamdulillah dengan dukungan para asatidz yang mumpuni, alhamdulillah berjalan semuanya dengan yang kita harapkan.
sekian lamanya yang masih lestari, Masjid Jami Asgaf juga memiliki sajian yang khas. Sajian tersebut adalah kopi rempah. Itu memang kita mempunyai ciri khas ya. Jadi sholat subuh kita ini, setelah sholat subuh memang kita bagikan kopi yang khas sekali. Kopi rempah memang namanya ya. Alhamdulillah orang-orang ya banyak suka, sehingga katanya yang bikin kangen itu kopi. Ya. Oh, itu ada inisiatifnya dari Habib Muhsin namanya. Habib Muhsin ini punya saudara namanya Habib Umar di Gresik. Karena waktu itu di Gresik, dia kalau sholat subuh itu di masjid. Dan di masjidnya itu membagikan kopi rempah itu. Kemudian dia inisiatif, waktu pulang ke Solo, kok ini sangat bagus, ini lebih baik juga diberikan di Masjid Asgaf. Itu pelopornya sebenarnya Habib Muhsin namanya, dari Gresik ya. Alhamdulillah, kalau masalah jamaah yang hadir di sholat di Masjid Asgaf ini, di samping jamaah sekitar juga banyak dari sekitar kota Solo ya. Ada juga dari Sukoharjo, dari Karanganyar, bahkan dari jauh-jauh ya, banyak ya. Apalagi sholat subuhnya itu ya. Kita berharap masjid ini juga kedepannya juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Dengan adanya masjid ini kita bisa meluaskan dakwah, dan insya Allah dengan harapan dakwah kita ini diterima oleh masyarakat dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk pemirsa yang berkunjung ke Surakarta, tidak ada salahnya untuk mampir sholat di masjid ini, sembari menikmati nuansa khas kampung Arab di Surakarta. Sekian dulu pemirsa, episode Masjidku kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan ya. Sampai bertemu di episode Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.